Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas masalah yang lebih up to date, adalah kita membicarakan tentang business leaders challenges in 2009, khususnya di Indonesia ini. Kita tahu 2009 ini agak unik karena di seluruh dunia ada masalah tentang financial problems, dan seluruh dunia mengalami downturn, termasuk Indonesia juga terpengaruh. Dan Indonesia punya faktor unik lain, adalah tahun ini adalah tahun pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden. Dan kedua masalah utama ini, mungkin bukan masalah ya, kedua hal utama ini bisa membuat Indonesia mempunyai dinamika tersendiri yang tentunya harus diamati dan dicermati oleh para business leaders. Tentunya business leaders automatically mencermati, tetapi kita mendiskusikan apa sih yang dipikirkan oleh para business leaders dan apa yang seharusnya dilakukan, walaupun seharusnya itu sesuatu hal yang sangat relatif. Tapi mungkin kita lebih sharing apa sih yang dilakukan oleh para business leaders, sehingga kita bisa melihat apakah kita mau melakukan hal yang sama, ataukah kita want to do differently, atau as a group apa yang kita harus lakukan. Dan bersama saya hadir Pak Sofyan Wanandi. Pak Sofyan Wanandi adalah Ketua APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan tentunya sebagai Ketua APindo, Pak Sofyan sangat luas sekali pergaulan dengan pengusaha Indonesia. Dan pengusaha Indonesia, tiap orang punya pemikiran masing-masing, but as a crowd juga punya pemikiran, punya tindakan. Begitu ada masalah, dia melakukan tindakan tertentu. Dan kita tahu bahwa businessman adalah orang-orang yang sangat fleksibel dan sangat cepat mengambil tindakan. Kita pengen tahu apa sih yang mereka pikirkan dan apa yang mereka lakukan di tahun 2009 ini. Pak Sofyan, as a start, kita pengen tahu sebenarnya situasi umum usaha di Indonesia tahun 2009 ini seperti apa sih, Pak? Saya pikir begini, kita akan menghadapi kesulitan pasti, ya. Bahwa kita, menurut saya, pertumbuhan kita karena krisis dunia ini yang tadinya ditargetkan pemerintah antara 5-6%. Ya. Menurut saya kita mungkin hanya capai antara 3-4% maksimal. Oh iya, kemarin revisi masih 4,5%. Ya, tapi itu kan mau pemilu, pemerintah revisi harus bicara positif. Pemerintah harus bicara yang enak-enak supaya terpilih lagi. Oke, supaya nggak terlalu kaget, Pak ya? Supaya nggak terlalu kaget. Ya. Jadi saya memperkirakan 3-4% itu maksimal, ya, karena masalah kita ini kan kita belum tahu, bottomnya belum kita capai. Dunia ini krisisnya bottomnya kita belum capai, masih turun terus. Ya. Sehingga juga berapa lama juga penyelesaian krisis ini juga kita tidak tahu. Ya. Tapi biarpun begitu, kita masih tumbuh. Yes. Ya. Amerika sudah menyatakan dia akan defisit 1,3% pertumbuhannya untuk tahun ini. Ya. Semua memperkirakan defisit pertumbuhannya. Jepangnya, Eropanya, daripada Inggrisnya. China positif, Mas. China positif. Ya. Nah, jadi kita kalau saya lihat, ya, apapun kita bilang, kita masih positif growth. Kita tentu tidak sama dengan 97-98, kita minus 13 pada saat kita kena krisis 97-98. Memang kita harus jaga sekarang, jangan krisis kita karena dulu itu begitu lama kita recovery itu karena krisis ekonomi kita itu dibarengi dengan politik. Ya kan? Nah, ini tentu kita harapkan tidak terjadi karena pemilu daripada bulan Maret ini ataupun pemilu presidennya. Ya, mudah-mudahan tidak harapkan terjadi, dan most likely not happening. Tidak happening, ya. Tapi biarpun kita masih selalu hati-hati dan watch very carefully, ya, bahwa ini bisa saja terjadi. Orang memanfaatkan, kalau orang kalah bisa memanfaatkan macam-macam, tapi paling sedikit mungkin bentuk kecil-kecil bisa, tapi secara nasional saya nggak percaya itu bisa terjadi, ya. Tapi apapun we have to watch sebagai pengusaha. Jadi kalau you bilang pertumbuhan kita berapa persen, tentu yang kena itu pada bidang-bidang yang kita lihat yang di mana-mana sama saja. Yang di bidang-bidang tentu yang luxury good, apa itu mobil, atau itu rumah, dan segala macamnya itu yang akan kena lebih parah daripada makanan minuman misalnya. Karena orang masih beli, kita masih penduduk kita tambah terus 2 juta orang, jadi orang mesti makan. Jadi makanan minuman itu saya pikir lebih sedikit efeknya. Ya, tapi masalah kita ini kan kita melihat, ya, pertumbuhan kita ini juga lebih banyak memang 70% adalah karena market dalam negeri, 30% karena ekspor. Jadi kita, maka itu keparahan kita karena ekspor kita itu mempengaruhi ke pertumbuhan kita cuma 30%. Tidak separah daripada dunia luar, dan ekspor kita lebih banyak komoditis. Ya, jadi saya merasa bahwa selama kalau pemerintah ini bisa menjaga, ya, bahwa dalam situasi krisis ini apa yang dia bilang stimulus, apa yang dia bilang infrastruktur yang membuat PNPM, dia bisa betul-betul mempercepat ini.
kita menurut saya akan jauh lebih baik situasinya daripada dunia luar ya. Kalau Pak ya. Ya, Tapi kalau sebab ini belum jadi nih, belum terjadi, cuma janjinya sudah. Ya, tapi ya kita semua harus berusaha untuk mendesak. Itu yang dilakukan juga oleh pengusaha-pengusaha, apakah itu di Kadin, di Apindo, untuk mendorong pemerintah ini untuk mempercepat ini. So ini tentu nggak kesalahan pemerintah juga, karena ini putusan harus juga di parlemen, anggaran belanja ini, dan parlemen kita selalu juga tentu memainkan situasi politik ini untuk mengganjal juga pemerintah, tentu yang beroposisi di parlemen. Overall Pak, overall dengan situasi pemerintah seperti sekarang, Pak, parlemen seperti sekarang, dorongan dari masyarakat, kira-kira akan terjadi nggak itu? Saya pikir terjadi, cuma terlambat. Ya, terlambat. Saya percaya anggaran belanja ini akan disahkan kira-kira masa sidang nih, kira-kira terakhir bulan tanggal 6 Maret. Ya. Kalau ini sudah disahkan pemerintah, pelaksanaannya tentu kita membutuhkan, karena birokrasi kita dilakukan di daerah itu tentu membutuhkan 2-3 bulan juga. Deploymentnya ya? Deploymentnya itu pencairan anggarannya dan segala macam, sehingga akhirnya pelaksanaan itu betul-betul kita akan rasakan pertengahan tahun mungkin. Mulai kita rasakan. Ya, mungkin proses standar sudah mereka lakukan juga beberapa bidang. Tapi apapun saya percaya birokrasi kita ini akan selalu terlambat dalam pelaksanaan, sehingga kita akan merasakan. Nah, at the end saya harapkan memang peak daripada kita, kesulitan kita yang sekarang ini kita sudah mulai rasakan di dalam bulan-bulan pertama ini. Ekspor kita sudah anjlok kali 50%. Kemarin BPS sudah bilang kita minus 3% lebih. Kita punya pertumbuhan. Itu menurut saya itu gejala-gejalanya akan lebih hebat lagi. Sampai dengan bulan Juni? Mungkin bulan Juni ini, tapi kita dibantu dengan uang hura-hura pemilu. Ya, kira-kira 5-10 triliun kali dikeluarkan oleh partai-partai untuk menang. Ya, setelah itu tentu nggak ada. Tapi apapun kita harus watch ini, karena ini yang kena ini hanya bidang-bidang tertentu seperti makanan, tekstil terbantu, tapi tidak semua sektor terbantu. Ya. Maka itu kita harus jaga, dan juga kita mesti melihat juga bank-bank ini berapa jauh mereka itu tetap hati-hati sekali, karena pengalaman 97-98 mereka tidak mau kasih kredit lagi. Ya. Maka itu sekarang consumers credit mereka stop. Itu yang menyebabkan mobil-mobil kita nggak terjual, sepeda motor nggak terjual, rumah nggak terjual, macam-macam ya. Tapi di Apindo sendiri kan juga ada bankers, Pak. How you influence them? Gitu? Memang begini tidak gampang ya, karena apapun saya lihat ya, kita ini memang aneh dari negara-negara lain. Kalau SBI itu turun di negara lain, dalam 1 minggu langsung bank-bank komersial ngikutin turun. Kalau di sini dia turun, kita tunggu 3-6 bulan baru dia turun. Ya, jadi dia cari kesempatan juga untuk cari untung lebih banyak, dan spreadnya juga tinggi sekali ya. Kalau SBI bilang sekian, mereka spreadnya sekali 5-6% paling rendah mereka kasih, sehingga kita bayarnya tetap antara 12-18% mungkin ya. Tapi kan memang mungkin mereka punya acquisition cost-nya juga tinggi kali. Mereka bayar interest untuk para penabung juga mungkin lebih tinggi. Ya, mereka bayar interest rata-rata mungkin lebih tinggi sekarang ya. Kalau yang bank-bank besar saya lihat mereka masih bayar sekitar 11-12%. Kalau bank-bank kecil lebih mahal lagi karena scarcity. Dan juga mereka melihat risiko yang tambah besar karena krisis ini, jadi mereka charge risiko segala macam itu lebih tinggi ya. Tapi juga mereka sangat hati-hati sekali untuk mengeluarkan kredit ya. Untuk yang baru saya pikir dia udah stop. Cuma untuk yang lama-lama pun dia mulai lebih hold. Melihat juga performance terutama dari non-performing loans daripada perusahaan-perusahaan itu yang tidak mendapatkan order-order yang ada. Jadi semua akumulasi daripada ini memang satu-satu lokomotif, cuma stimulus pemerintah ini yang kita harapkan uang itu cepat ada di masyarakat dan dia bisa membeli barang-barang kita, sehingga kita betul-betul masih bisa beroperasi, sehingga tidak PHK-kan orang lagi. Sebab apa yang kita sudah lakukan sekarang, saya pikir mulai sebenarnya kuartal terakhir, kita sudah mulai kurangin orang. Ya, lebih banyak tentu yang harian, pekerja kontrak kita kurangin. Sekarang kita belum keluarkan pekerja-pekerja tetap kita, tapi yang apa yang kita lakukan tentu tidak ada lagi uang lembur, itu sudah nggak ada. Kita nggak kerja lembur, yang 3 shift jadi 2 shift, yang 2 shift jadi 1 shift kalau tidak ada order. Jadi segala macam itu actually maksudnya it happens ya, ada PHK, ada pengurangan jam kerja, tapi in percentage kira-kira berapa dari total productivity gitu? Begini ya, kita ini rata-rata membuat target perusahaan-perusahaan itu akan mengurangi kapasitas produksinya untuk 2009 ini between 20 to 30%. Oh ya? Ya, average. Sehingga kita beli bahan baku juga berkurang. Ya, kebutuhan kita bahan baku kita kurangin. Jadi dari mana growth yang 4% nih Pak keluarnya? Ya, keluarnya dari pemerintah punya pertumbuhan.
Dia akan keluarkan uang ratusan triliun, Bang sih 100 triliun lebih nanti untuk infrastruktur. Dia keluarkan uang triliun-triliun untuk PNPM, untuk KUR, untuk segala macam dia punya stimulus-stimulus lain itu, ya. Dari situ yang menjadi otomotifnya. Oke, kalau kita lihat dari stimulan ini bilang kata pertumbuhan itu dari pertumbuhan spending domestik atau ya, karena pemerintah yang spend. Ya toh, kita kan jual barang kita. Tentu consumer spend juga. Dia akan membeli barang kita kalau dia bekerja, tentu dia beli barang kita untuk kebutuhan dia punya hidup. Ya toh. Jadi itu yang bergerak. Cuma tidak bisa kita katakan bahwa kita berjualannya itu kan jauh lebih kurang daripada tahun 2008. Kita kan bandingkan 2008. Karena faktor ekspornya yang kurang, Pak, ya? Ekspornya juga kurang, dalam negeri juga kurang. Awal tenaga belinya juga sekarang berkurang nih, karena kita lihat sekali ya makanan-makanan kita sekarang ya. Pada bulan Desember saja setelah commodity price kita itu turun, daripada commodity price, daripada kita punya kelapa sawit, kita punya karet, segala macam itu, langsung penjualan makanan pun di daerah terutama di luar Jawa itu langsung berkurang. Penjualan makanan-makanan kalau saya tanya daripada segala yang namanya wings, yang namanya Indofood, segala macam itu mereka langsung berkurang. Kalau naik kelapa sawit harganya, pembelian dalam sana naik lagi. Masyarakat di luar Jawa terutama yang banyak plantations, yang banyak usaha-usaha daripada nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita akan break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.